Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala datangkan atau bawakan hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiyara wala hamma wala safar." Akhraja wa zada Muslim wala naw wala ghaw. Kata Nabi ada 4 hal di sini yang jangan sekali-kali dipercaya begitu saja. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada adwa, kita jelaskan. Wala tiyarah, tidak ada tiarah atau tatayur. Wala hama, juga burung hantu enggak ada. Wala safar, juga bulan safar enggak ada. Duh, bulan safarnya kan ada, burung hantunya kan ada. Apa yang maksud enggak ada di sini? Baik. Yang dimaksud pembahasan kalimat wala adwa, tidak ada adwa. Adwa itu adalah penyakit menular. Kata Rasul apa? La adwa. Kok Rasul bertentangan dengan dunia sains? Dunia sains membuktikan penyakit itu ada yang menular dan ada yang tidak. Betul begitu? Ada nggak yang penyakit yang kira-kira menular? Tiba-tiba di sini Rasul mengatakan tidak ada penyakit menular. Baik. Apakah langsung kita katakan Rasul nggak benar? Rasul nggak paham? Subhanallah. Tidak mungkin, karena Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti tentang kondisi manusia. Kondisi apapun, karena mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini maksudnya kata para ulama kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menolak anggapan manusia bahwasanya penyakit itu bisa menjangkit dengan sendirinya tanpa kuasa Allah. Itu yang dimaksud. Gak mungkin ada penyakit bisa menular dengan sendirinya menjangkit seseorang tanpa izin Allah. Kita sudah pernah sebutkan termasuk sihir. Dulu kan begitu. Mau sampai komat kami berbusa mulut itu tukang sihir. Kalau Allah tidak izinkan sihirnya berlaku pada si fulan, enggak kena sihir itu. Begitu pula baru tukang sihir menyebutkan komat kami 1-2 kata langsung kena. Kenapa? Allah izinkan mengenai si fulan. Makanya segala sesuatu baik ataupun buruk tidak lepas dari takdir dan kuasa Allah. Allah yang izinkan terjadi kena si fulan. Allah yang tidak izinkan enggak kena si fulan. Kadang begini malah terbalik. Si fulan sudah dicoba disihir, padahal mungkin dari sisi ibadahnya nggak taat aman, tapi kok mental terus ya sihir. Misalkan contoh saja. Sebaliknya orang yang taat, masya Allah puasa Senin Kamisnya terus dia lakukan, sholat juga tidak lepas duhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan dengan nafilahnya, sunnah-sunnahnya, rawatibnya. Tapi kok baru disihir sekali langsung kena sihir itu? Kita katakan tidak lepas dari izin Allah. Itulah takdir Allah. Ketika berlaku kepada seorang manusia baik dan buruk, permasalahannya yang satu diuji dengan istidraj. Apa namanya? Istidraj. Orang semakin bermaksiat kepada Allah, semakin banyak hartanya. Hati-hati. Saya kok semakin tidak sholat, kok semakin enak kehidupan saya ya Ustaz. Hati-hati. Kalau semakin bermaksiat kepada Allah, kok malah dunianya semakin Allah gelontorkan. Hati-hati. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Diulur. Silakan. Kau makan di harta, kau makan terus di dunia. Tapi kelak di hari akhir 2 kali lipat daripada orang yang nggak dapat. 2 kali lipat. Itu ditunda doang oleh Allah Subhanahu wa taala agar semakin parah siksanya kelak di hari akhir. Begitu. Jangan nanti kalau melihat orang kafir, enak banget jadi orang kafir, hartanya banyak, aku mau kafir juga ya. Subhanallah. Hati-hati. Nggak boleh begitu. Melihat orang bermaksiat malah tambah banyak dunianya, itu ujian besar. Justru ketika seorang muslim semakin taat kok semakin diuji. Nah, ini kita sampaikan. Kita lihat para ulama jelaskan. Hati seseorang itu, keimanan seseorang itu ibarat sebilah pisau. Semakin
diasah, semakin diasah semakin tajam. Semakin diuji, semakin tinggi. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, enggak. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia itu mengira ketika mereka mengikrarkan diri mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, lantas dibiarkan gak dikasih ujian? Justru semakin beriman semakin besar ujian. Logika manusia hari ini, semakin tinggi pohon, semakin menjulang, semakin kencang, semakin besar anginnya akan menerpa. Itu udah biasa logis itu. Semakin kecil kayak rumput, ya kecil anginnya, tapi kena injak-injak dia. Semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin besar angin menerpa. Tapi kan insya Allah masih kuat aja dia. Kalau dia kuat, kalau nggak kuat ya selesai juga. Makanya di sini semakin banyak orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kuat dan bertahan, dia menunjukkan kualitas imannya hebat. Begitu tuh muslim. Makanya kata para ulama kita berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya asyadun nasi bala'an, manusia yang paling besar ujiannya di dunia al-anbiya tsummal amsal fal amsal, adalah para nabi, bukan orang-orang kayak kita. Kita ini ujiannya standar aja, masih kelas tergila, masih kecil ya. Sementara para nabi dan para rasul ujiannya udah kelas kakak besar, sampai mau dibunuh. Kita jangan kamu dibunuh, diusir aja, enggak, orang masih santai-santai aja gitu. Masih kecil dan sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang semacam kita. Karena orang-orang yang semakin besar keimanannya kepada Allah, semakin besar ujian yang mereka hadapi. Lihat para nabi dulu, tadi sudah saya sampaikan bagaimana sampai ada sebagian nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi kembali ke tadi, yang dimaksud dengan tidak ada penyakit menular di sini bukan penyakit tidak menular itu, enggak. Bahwasanya ditolak oleh Rasulullah SAW adalah penyakit menular itu tidak menular begitu saja dengan sendirinya kecuali atas izin dari Allah. Nah, kita harus punya anggapan segala sesuatu ini tidak lepas dari kuasa Allah. Ini bisa menjangkit, ini bisa tertular dan seterusnya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan karena Allah izinkan menular dan menjangkit. Begitu pemahaman seorang muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan firru minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit lepra, kusta. Ini yang paham medis, lepra, kusta bisa menjangkit atau enggak? Kalau tidak bisa menjangkit, Rasul tidak akan perintahkan demikian. Kata Nabi, larilah kalian dari penyakit lepra tadi ataupun kusta tadi, penyakit yang menular secara gampangnya. Kama tafiru minal asad, sebagaimana kalian lari dari singa yang siap menerkam. Lari, menunjukkan Rasul tidak mengingkari penyakit menularnya, tidak. Tapi jangan sampai punya anggapan udah pasti bisa menular dan kemudian tidak mungkin tidak. Padahal itu semua tidak lain dan tidak bukan, tidak lepas dari kuasa Allah. Begitu kita sandarkan segala sesuatu, makanya ini namanya bagian dari ikhtiar. Contoh kayak kemarin ini, yang sekarang sudah alhamdulillah bisa bebas kita sekarang, meskipun ya tetap hati-hati juga ya, tetap kebebasan masih berusaha dijaga. Kemarin-kemarin kan begitu. Ini hadis yang paling masyhur yang menunjukkan agama menyatakan bahwasanya penyakit itu ada yang menular. Kemarin waktu musim pandemi lagi seru-serunya, maka saran dari agamawan, dari para cendekia muslim, dari para ulama kita demikian, dia gunakan masker, menghindarkan diri dari teman dan sahabat, jangan terlalu dekat, begitu kan? Kan ini hadisnya. Dan lagi-lagi kita sampaikan kalimat hadis Rasul, la adwa, bukan menolak penyakit menular karena bertentangan dengan hadis yang lain tadi yang menunjukkan bahwasanya penyakit itu ada menular. Tapi yang ditolak oleh Rasul adalah anggapan kalau sampai bahwasanya penyakit itu dengan sendirinya menular begitu saja, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sana. Inilah yang ditentang oleh Rasul. Baik, ini yang satu.